kawan koalisi seperti ini, Pak Jokowi dilibatkan nggak sih? Oh, kalau menggait kawan koalisi, saya kira berkomunikasi ya, tapi kan tidak perlu melibatkan beliau urusan pertemuan-pertemuan seperti ini. Tapi kalau komunikasi tentu berkomunikasi. Hmm. Eh, kita ke Bang Andre dulu, Bang Andre. Ya, PDIP bisa dikatakan hampir pasti berkoalisi dengan PAN dengan pertemuan antara kedua ketua umum hari ini. Gerindra khawatir nggak sih, Bang? tentu kita tidak perlu khawatir ya, karena setiap partai tentu terus melakukan komunikasi dengan partai-partai yang lain, termasuk PDI Perjuangan dengan berbagai partai yang lain. Gitu kan. Ini hal yang biasa saja komunikasi, apakah nanti komunikasinya berjodoh atau tidak kan masih kita tunggu ya. Tapi yang jelas tentu kita menghormati masing-masing partai yang terus masing-masing partai yang terus berkomunikasi ya. Ini adalah hal yang biasa dan lumrah dalam proses demokrasi menjelang pendaftaran ke KPU. Tentu setiap partai akan terus berkomunikasi dan membangun koalisi ya. Termasuk Gerindra sendiri juga terus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan. Apalagi juga alhamdulillah Gerindra kan sudah punya tiket dengan punya koalisi bersama PKB. Ya, tetapi tentu kami berharap juga koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang isinya Gerindra dan PKB ini juga bisa menambah kekuatan dengan bergabungnya partai lain. Jadi itu hal yang biasa, Ihsan. Bang Deddy, partai Bang Deddy atau partai yang lain bertemu dengan partai-partai lain itu biasa. Nama juga Fastabiqul Khairat ya, berlomba-lomba untuk kebaikan. Tapi kan makin banyak, Bang, partai yang merapat selain P3 hari ini PAN. Kalau Gerindra bagaimana strateginya ke depan? Ya, jadi gini, komunikasi terus berjalan ya. Yang jelas komunikasi terus berjalan. Strategi kami satu ya, komunikasi partai terus berjalan ya. Pimpinan Partai Gerindra terus berkomunikasi dengan partai-partai lain, termasuk pimpinan PKB juga terus berkomunikasi partai-partai lain. Harapannya tentu koalisi Gerindra dan PKB ini bisa bertambah kekuatannya. Satu. Yang kedua, ya kami juga fokus sekarang bagaimana terus meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Ya alhamdulillah. Meskipun partai mungkin belum bertambah, tapi komunikasi sudah sangat baik dengan partai-partai yang lain. Harapan bertambah koalisi itu insya Allah ada, baik partai parlemen maupun non parlemen. Tapi yang paling menjanjikan yaitu, alhamdulillah Pak Prabowo yang di Oktober 2022 di survei Bahanta dan di berbagai lembaga survei Pak Prabowo kalah. Tapi kan alhamdulillah mulai bulan Maret, April, dan Mei ini insya Allah Juni, insya Allah Pak Prabowo semakin unggul dan terus meninggalkan Mas Ganjar. Ini patut disyukuri. Jadi kerja-kerja lapangan kami itu sudah membuahkan hasil. Apalagi saya dengar hari Minggu besok ada lagi lembaga survei akan merilis. Kita tunggulah. Termasuk rilisnya Bang Hanta yang terbaru kita tunggu bulan Juni ini. Oke, mungkin kita ke Bang Hanta. Bang Hanta, dari pertemuan tadi masih berlangsung sampai saat ini, seberapa besar sebenarnya Anda melihat kans berkoalisi antara PAN dan PDI? Ya, pertama Ihsan, saat ini belum ada koalisi yang final ya. Jadi masih mungkin bertambah jumlah anggota koalisinya atau sebaliknya ada potensi berkurang anggota partai koalisi di sebuah koalisi. Itu yang pertama, karena dinamika politik terus bergulir. Yang kedua, baik PD Perjuangan maupun Gerindra yang memiliki capres yang lebih potensial majunya lebih pasti kemungkinannya juga punya kepentingan, punya keperluan untuk menambahkan atau memperluas ceruk pemilihnya, menambah anggota koalisinya. Wajar saja masing-masing melakukan strategi politik, membangun komunikasi politik baik PD Perjuangan maupun Gerindra dalam hal ini hari ini yaitu PD Perjuangan. Nah, dari sisi partai lainnya, kalau peta sementaranya ada 3 partai yang mengusung Anies Baswedan berpotensi. Kita bicara sekarang ada PD Perjuangan dan P3 sudah Ganjar. Kemudian ada Pak Gerindra dan PKB setelah mengusung Pak Prabowo. Nah, ada 2 partai yang di KIB tadinya minus P3 yaitu Golkar dan PAN sebenarnya yang paling ditunggu pergerakannya. Nah, dari sisi KIB, mereka juga punya kepentingan untuk memutuskan bergabung ke salah satu kekuatan politik yang mereka anggap menguntungkan secara elektoral. Mereka dapat insentif secara elektoral partainya, tetapi juga punya potensi kemenangan. Ya, namanya kalau kita bicara KIB, yang paling potensial antara Ganjar dan Prabowo. Sulit di luar nama itu, pastilah antara 2 nama itu. Nah, kalau soal PAN dan PD Perjuangan, saya kira
tidak ada problem ya, punya kedekatan secara partai, mereka sudah pernah bekerja sama, kemudian secara ideologis maupun secara kedekatan veto playernya, orang kuatnya, figur utama di partainya juga tidak ada masalah. Jadi memungkinkan PAN bergabung dengan PD Perjuangan, mungkin saja PAN karena bersama di pemerintahan Pak Jokowi, PAN dengan Gerindra bahkan pernah maju mendukung Pak Prabowo 2 kali Pilpres. Jadi mungkin saja baik Golkar maupun PAN ini punya potensi untuk bergabung baik ke Pak Ganjar maupun ke Pak Prabowo. Oke, Mas Hanta, kalau Anda melihat posisinya Pak Jokowi di pertemuan antara PAN dan PDIP ini di mana? Saya belum cek nih Pak Jokowi lagi di mana posisinya hari ini. Maksudnya adakah persetujuan Jokowi dari lagi di Solo. Pak Jokowi Pak Jokowi antara lagi di Jogja. koalisi antara PAN dan PDIP? Ya, saya kira kalau dari sisi partai ya nanti Bang Deddy ya mungkin yang perlu yang menjawab karena satu partai dengan Pak Jokowi. Ya kalau Pak Jokowi sebagai presiden ya saya kira Pak Jokowi berada di semua kaki politiknya, berada di semuanya. Baik di Pak Ganjar, di Pak Prabowo, bahkan di Pak Anies Baswedan. Konteksnya beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, kalau konteksnya sebagai kader PD Perjuangan, anggota partai, ya kita tidak terlalu sulit juga membacanya secara denotatif, secara tersurat, ya bagian bersama dengan PD Perjuangan dan bersama Mas Ganjar. Nah, kalau mau didalami secara tersiratnya, mungkin Bang Andre juga punya data bahwa Pak Jokowi juga punya kedekatan dengan Pak Ganjar. Tapi apapun saya kira yang paling penting itu adalah realitasnya hari ini baik PAN maupun Golkar itu paling ditunggu ya pergerakannya, mereka akan bergabung ke Mas Ganjar. Kalau sekarang kita lihat tendensinya ya, kecenderungannya Bang Andri, ya sekarang PAN meskipun belum ada keputusan kita nggak tahu tadi. Jadi kita tunggu setengah jam ke depan, ya sekarang lebih dekatnya ke PDIP dan ke Ganjar kalau sudah ada keputusan. Tapi kalau berarti masih punya peluang kepada kedua-duanya. Oke, kita masih akan membahas dinamika dan strategi partai menggait kawan dalam koalisi menuju pemilu 2024. Bang Deddy, Bang Andre, dan Mas Hanta tetap bersama kami. Anda juga tetap bersama kami di Kompas Petang, Saudara.